Kali ini kita akan mereview sensor Sharp infrared dari Jepang tapi buatan Cina. Sensor ini sendiri dikenal dengan seri Sharp infrared distance sensor GP2Y0A41 SK0F. Nih, jadi kita mau uji sensor ini apakah dia presisi di berapa mili atau senti menggunakan Arduino, kemudian dihubungkan di titik analog A0 di bagian analog. Kita lihat di sini analog port, di sini A0, sini kabel sinyal, ground hitam, dan VCC 5 volt dari Arduino. Scriptnya bisa dilihat di website. Hasilnya nanti di print di software. Oke, kita clear output. Dari datasheet bisa dilihat semakin kecil range dari sensor, biasanya ketelitiannya lebih bagus. Seperti sensor di depan kita ini, Sharp GP2Y0A41 SK0F, jarak ukurnya 4-30 cm. Bisa dibaca nanti di Google atau download di website Klinik Robot. Pakainya untuk robot pembersih atau aplikasi robot lainnya. Pengukuran terjadi setiap 16,5 milisecond. Jadi kemampuan bacanya itu 16,5 milisecond. Itu masih lambat daripada kecepatan cahaya 300 meter per detik. Oke, range ukurnya paling pendek 4 cm, berarti jarak terdekat di gawai ini sensornya, satu kotak ini 1 cm, berarti terdekat dia baca 4 cm atau 4 kotak, itu agak 4. Kalau lebih dari 4 kotak, kurang dari 4 cm, dia baca tetap 4 cm. Coba kita lihat di software. Nih, jadi kalau misalkan kita majuin ke 4 cm, dia baca 4 di angka sininya, 4 cm. Tapi ketika kita majuin lagi 1 cm, dia tetap baca 4, karena itu titik buta sensor. Jadi error kalau terlalu dekat, seperti itu. Sedangkan kalau kita bacanya benar, misalkan kita geser 5 kotak, jadi lebih benar. Berarti di situ kita lihat bisa range 4 cm dan maksimal 30 cm. Kita coba 30 titik kotak, kita geser. Di sini 8, berarti 30 cm 38 di sini. 8 cm. Oke. Kita lihat sensornya apakah baca. Ternyata ketelitiannya 30 cm maksimal. Jadi kalau dia baca 30, maksimal 4-30, tetap dibaca sampai 30 cm. Ini kita tes berbagai variasi dari sensor ini apakah sesuai.
Oke, saat ini kita mau membaca untuk dimensi dari sensor itu sendiri. Dari datasheet dilihat jarak mata itu sekitar 2 cm, 19,7 dari titik. Ini pemancar yang kotak kecil, yang panjang ini penerima 19,7 mili atau sekitar 20 mili atau sekitar 2 cm center ke center. Karena sinar inframerah sifatnya lurus, maka range yang masih bisa dibaca 2 kali mata dia. Di sini diameter matanya bisa kita lihat 6 mili, berarti sampai ke sini 6 mili, kanan kiri 6 mili. Jadi kalau kita ambil penggaris hikmat ini 2 mili, kita tambahin 10 mili, jadi range yang dibaca sekitar 30 atau 35 mili. Nah, di sini kita ambil kotak. Setelah ada kotak, lebarnya hampir mirip, yaitu 36 mili. Kita baca di 37 mili. Ini kita tes kemampuan sensor ini baca. Jadi kalau misalkan ada barang yang lebih tipis dari 35 mili, ada kemungkinan pembacaannya kurang baik. Oke, kita coba. Nah, di layar ini bisa kelihatan hasil baca dari sensor aktual real time. Tidak ada objek, berarti dianggap maksimal 30 cm. Kita ambil pena, ini tebalnya sekitar 1 cm. Kita majuin di titik 10 cm. Nah, dia ada baca, ada halangan, tapi tidak stabil. Karena apa? Karena tebalnya atau diameter dari pena 1 cm. Sedangkan kalau objeknya 35 mili lebarnya, ini lebih stabil. Nah, di situ kita bisa bandingin jarak mata sensor, kemudian dia punya kemampuan baca, ada keterbatasan. Jadi untuk objek dengan lebar minimal 35 mili baru bisa dibaca. Kita lihat di sini dimajuin sampai ke titik 4 cm. Masih bisa dibaca. Oke. Kemudian dimundurin 1 cm. Jadi 5 cm masih kebaca 5. Mundur lagi sampai ke 10 cm, dia baca 10, jadi satu kotak nih 1 cm. Seperti seterusnya. Gitu juga kalau objek yang terlalu lebar, kemungkinan dia bacanya tidak sampai selebar itu. Dari hasil tes, dari sisi pemancar, maksimal ke kiri atau keluar dari sisi pemancar itu, dari sisi pemancar ini kemudian ke kiri itu sekitar 7 cm kebaca. Sedangkan kalau dari sisi penerima maksimal 3 cm. Jadi kalau kita lihat di rangkaian ini, di sini bagian pemancar, di sini bagian penerima kotak gede. Nah, dari titik sini ke sana 7 cm. Jadi begitu ada objek selebar 7 cm dari pemancar, masih bisa dibaca, misalkan di sini. Nah, 7 cm kita tarik sini, kemudian sini 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia masih baca.
Jadi ada objek yang mendekat. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya dia berubah. Padahal objek dalam jarak 6 cm. Tapi dia baca di sini 18 cm ada objek. Di situ kita bisa ukur untuk faktor errornya. Jadi kalau misalkan data di range 7 cm dari sini matanya 1 cm masih bisa didetek dengan baik. Sedangkan kalau di bagian penerima ada objek kayak gini, kita lihat dia maksimal 3 cm dari nih, jadi 1, 2, 3. Nah, ini tadinya dia kebaca ada 7 kotak di sini atau 7 cm. Bisa dilihat di sini 7 cm. Kemudian kita geser sejauh 1 cm. Nah, kita geser, dia sudah mulai error karena dia sudah digeser 3 cm dari sensor. Seperti ini dilihat di sini dia nunjukin angka 15 atau 14 cm. Padahal jarak sesungguhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak atau 8 cm. Jadi perlu kita perhatikan untuk pembacaan sensor ini harus tegak lurus dari sensor dengan sapuan selebar 30 atau sampai 35 mili tepat di depan sensor, baru sensornya bisa baca. Namun begitu ada di sisi diagonal itu ada error yang mesti diperhitungkan. Jadi minimum objek yang bisa didetek selebar 35 mili. Sekarang kita coba sensor diberi tinggi tambahan sekitar 5 cm dari dasar ke center dari sensor. Jadi kita bisa tahu berapa ketinggian minimal yang bisa dibaca oleh sensor di lantai. Karena pada penggunaannya nanti sensor berada di atas lantai, bukan sejajar dengan lantai. Di sini objek tadi lebarnya sekitar 35 mili. Misalkan ini ada objek mendekat. Kita lihat ini saya kasih objeknya sejauh 7 cm. Dia terbacanya di sana 14 cm. Berarti ini ada error di mana ketinggian sensor 5 cm, ketinggian objek sesungguhnya 35 mili atau 3,5 cm dengan jarak 7 cm dibaca 2 kali dari jarak sesungguhnya. Beda kalau kita pakai objek dengan ketinggian misalkan lebih tinggi sedikit dari sensor. Ini ketinggiannya sekitar 6 cm. Tadi tinggi sensor 5 cm. Begitu ketemu objek lebih tinggi dari sensor, pembacaan lebih oke. Seperti ini misalkan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terbaca di sana 7 cm. Jadi untuk penempatan sensor juga harus diperhatikan objek-objek yang bakal dihadapi oleh robot, apakah lebih tinggi dari sensor atau lebih rendah, karena itu berpengaruh terhadap pembacaan. Jadi selain tadi sisi kiri, sisi kanan pemancar penerima, kita juga harus memperhatikan tinggi objek yang bakal dihadapi oleh si robot. Kalau ketinggi objek lebih rendah dari sensor, ada kemungkinan error pembacaannya. Kalau lebih tinggi dari sensor lebih baik, pasti lebih oke. Sensor hanya bisa membaca untuk jarak maju dan mundur. Kalau pergerakan secara
horizontal itu sulit karena tadi ada error antara pemancar dan penerima 7 dan 4 cm. Sedangkan kalau objeknya maju mundur itu lebih presisi. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat datasheet untuk sensor ini secara garis besar. Ini diagram blok. Jadi sensor ini mengeluarkan tegangan analog output yang dibaca oleh controller. Ini dimensi diagram. Di sini ada informasi data VO berarti tegangan output, ground, dan VCC itu supply 5 volt. Ini lensa terbuat dari resin, plastiknya terbuat dari plastik resin karbon. Nah, tegangan inputnya bisa masuk sampai maksimal 7 volt. Tegangan output mulai dari minus 0,3 sampai 0,3 volt. Suhu kerja 60 derajat Celcius, maksimal penyimpanan bisa sampai 70 derajat. Tapi untuk rata-rata pengerjaan 4,5 sampai 5,5 volt power supply yang diperlukan. Jadi jarak yang boleh dibaca minimal 4 cm, maksimal 30 cm. Tegangan yang dikeluarkan pada saat pembacaan 4 cm adalah 0,25 volt. Kalau kita pakai multimeter di bagian V0, groundnya di ground. Kemudian maksimal di 30 cm, tegangan output yang keluar adalah 0,55 volt. Jadi ada perbedaan tegangan antara minimal dengan maksimal sekitar 2,25 volt. Arus yang digunakan minimal 12 mA, maksimal 22 mA. Di sini diinformasikan 16,5 milisecond pertama, pengukuran pertama biasanya hasilnya tidak stabil. Setelah 5 milisecond kemudian dihasilkan output yang lebih oke, dan seterusnya. Jadi untuk pembacaan awal diberi delay lebih besar dari 5 milisecond untuk membiarkan sensor bekerja dulu. Setelah itu baru bisa diambil datanya. Di sini percobaan dari pabrik itu menggunakan kertas putih, white paper, dan kertas abu-abu atau grey paper. Di mana kertas putih memiliki pemancar balik, jadi kalau warna putih semua warna dipantulkan kembali, tapi kalau warna abu-abu beberapa warna diserap, beberapa warna dipantulkan. Kalau putih 90% di sini kertas putih, 90% warna dipantulkan. Hasilnya di garis yang hitam ini tunjukkan seperti ini. Jadi hasilnya lebih baik untuk objek yang berwarna putih. Sedangkan objek yang lebih berwarna gelap seperti grey paper ini dikasih tahu ternyata hasilnya nggak jauh berbeda dengan yang kertas warna putih. Jadi sinar tidak berpengaruh karena ini mainnya di cahaya inframerah, bukan cahaya yang kita bisa lihat seperti cahaya pelangi. Begitu juga tadi ini jarak dari 0 sampai 40 cm dites. Kalau ini jarak terbalik dari 40 cm ke titik 2 cm. Ternyata hasilnya juga nggak jauh berbeda. Jadi warna nggak begitu pengaruh. Ini ada material kimia, beratnya 3,6 gram sensornya.
tidak memiliki kandungan kimia. Oke. Ada catatan dari pabrik. Jadi kalau ditanya panjang gelombang dari LED yang digunakan, itu lambdanya atau panjang gelombang 870 Nm dengan error 70 Nm. Nah, ini tadi kita tes, ada error kalau pembacaannya secara horizontal. Tapi kalau pembacaannya maju mundur kayak gini, ada sensornya, itu korek, lebih tepat cara penggunaannya. Jadi untuk pembacaan sensor yang lewat itu nggak bisa. Kemudian kita bisa mengatasi kalau objeknya memang bergeser kiri kanan, maka penggunaan sensornya itu vertikal. Jadi kalau misalkan sensornya bakal membaca gerakan vertikal, posisinya dibaca seperti ini. Sedangkan kalau bacanya maju mundur, kita pasang seperti ini. Nah, di sini infrared kita bisa lihat karena menggunakan kamera, ada cahayanya. Di situ warna ungu bagian pemancar. Yang ini bagian penerima. Jadi sensornya akan memancarkan tiap 16,5 second. Cuma ini baru terbaca karena kemampuan resolusi kamera dari saat rekam. Jadi ada inframerah yang saya bisa lihat. Cuma karena bahaya inframerah, kamera memiliki filter, jadi kita nggak bisa lihat secara terus-menerus di infrared. Kita bisa melihat infrared hanya dengan menggunakan kamera handphone atau kamera biasa, karena mata manusia nggak bisa melihat infrared. Yang panjang gelombangnya tadi disebutkan 860 Nm. Di sini disebutkan catatan terakhir, untuk mendapatkan suplai tegangan yang stabil. Biasanya kita menggunakan robot itu menggunakan power supply baterai, tegangannya bisa hari ini besar, besok lemah, jadi tidak stabil. Direkomendasikan untuk menggunakan kapasitor tambahan 10 mikrofarad atau lebih antara VCC dan ground. Jadi antara kabel merah dan hitam kita tambahin 10 mikrofarad di sini, ataupun di bagian sensor sini kita tambahin solder kapasitor 10 mikrofarad. Oke. Untuk mendapatkan output yang lebih stabil, jadi dari VCC merah atau ke hitam itu tambahin 10 mikrofarad menurut petunjuk dari datasheet, supaya hasil pembacaannya lebih stabil. Oke, demikianlah pembahasan mengenai sensor infrared kali ini. GP2Y0A41SK0F dari produk Sharp. Analog output type atau keluarannya tegangan output analog, bukan digital, dengan kepresisian 4-30 cm. Jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Kami akan mengulas beberapa sensor berikutnya. Silakan ditunggu dan subscribe di channel Klinik Robot. Terima kasih.